Dari yang hadir pada hari ini, yakni Bang Indri dan juga Coach Syahid Sumitro. Ini secara administratif yang sudah tergabung atau yang sudah mendaftar di link yang sudah kami bagikan, itu ada 215 partisipan. Tentu ini merupakan sebuah kebanggaan dari relawan TIK Pasuruan untuk gebrakan yang pertama di masa COVID-19 ini. Ini merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi kita. Tentu bagaimana nanti dengan tema Pasuruan siap menyongsong pendidikan era new normal. Kenapa kami ambil di Pasuruan? Karena memang ini sebuah konsep awal, sehingga tapi alhamdulillah yang gabung ini bahkan dari hampir di luar pulau seluruh Indonesia, banyak yang juga gabung di kegiatan kali ini. Baik Bapak Ibu semua yang kami hormati, di kegiatan kali ini ada dua materi yang akan kita pelajari dan sharing bareng-bareng tentang bagaimana sih nanti, sebentar, oh ya, paradigma baru pendidikan keluarga di tengah pandemi corona, dan yang kedua tentang pengasuhan digital dalam adaptasi kebiasaan baru. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca doa. Mudah-mudahan nanti apa yang kita dapat bisa bermanfaat, tentu kita bisa aplikasikan ke kegiatan kita sehari-hari, khususnya bagi mungkin tenaga pengajar pendidik atau orang tua yang saat ini sedang mengalami galau besar-besaran dikarenakan keputusan Pak Menteri sampai saat ini belum boleh melakukan kegiatan tatap muka untuk dunia pendidikan. Nah, ini yang menjadi dasar kami untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Tentu kita awali kegiatan hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Baik, terima kasih kami sampaikan. Untuk selanjutnya, eh, ada aturan yang perlu kita ketahui bahwasanya nanti selama pemateri menyampaikan materinya, tentu kepada seluruh peserta untuk mematikan mikrofon atau mute mikrofon, dan sampai nanti kita secara berkelanjutan ada sesi pertama dan sesi kedua. Nah, di sesi yang ketiga nanti kita ada waktu untuk tanya jawab ya, interaktif kepada kedua pemateri hari ini yang luar biasa yang sudah hadir. Nanti sedikit akan kami ulas tentang beliau. Tentu merupakan sebuah kebanggaan bagi kami sudah dihadir orang yang luar biasa. Nah, yang pertama nanti yang akan menyampaikan materi adalah yang pertama tentang paradigma baru pendidikan keluarga di tengah pandemi corona. Ini beliau adalah trainer and professional coach, ya, yang biasa kami panggil Coach Syahid. Nah, nama lengkap beliau adalah Syahid Sumitro, Magister Manajemen. Dan beliau adalah trainer and coach aksi training 2012 sampai dengan sekarang. Beliau juga tim coach PPM Manajemen Jakarta. Beliau juga HR Manager PT Triple X. Nah, until 2016. Nah, ini perlu kita pertanyakan Triple X. Nah, kemudian beliau adalah partner LIUC Capture Surabaya, Jawa Timur. Beliau juga Certified Loop Professional Coach, Certified Business Coach, dan Certified NLP Trainer, Certified Trainer Self Healing, dan CTC, benar ya, Coach ya, dan Certified Trainer BSN. Adapun buku yang telah beliau karang adalah Membentuk Karakter The Climber, yang kedua Kick On, Aksi Leadership, Spiritual Purna Tugas, dan Terapi Cinta Segitiga. Nah, ini yang menarik, terapi cinta segitiga ini. Dan yang kedua, perlu kami informasikan bahwasanya pemateri yang kedua yang akan menyampaikan tentang pola asuh digital ya, pola asuh digital dalam adaptasi kebiasaan baru ini. Beliau
Bang Indriatno Banyumurti. Nah, ini aktivitasnya sekarang beliau sebagai seorang program manager ICT Watch Indonesia dan juga co-founder dan Dewan Pembina Relawan TIK Indonesia. Beliau adalah Direktur PT CI atau IT Consultant and Training, anggota Multi Stakeholder Advisor Group, Indonesia Internet Governance Forum. Ini singkatannya Pak sekali pribadi kira-kira sampai subuh ini karena beliau pengalamannya juga luar biasa. Nah, kemudian perwakilan ICT Watch dalam Facebook Trust Partner, perwakilan ICT Watch dalam YouTube Trust Share, dan perwakilan ICT Watch dalam Twitter Trust and Safety Council. Ada konferensi seminar workshop internasional. Wow, ini luar biasa yang telah diikuti oleh beliau bahkan jadi pemateri. Ini mulai tahun berapa ini, Pak? Ya, tahun itu sampai dengan tahun yang terbaru gitu ya. Nah, alhamdulillah beliau sudah hadir di sini untuk materi, karena ini memang kita waktunya sangat terbatas ya. Maka nanti pada setiap materi setelah berurutan maksimal 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan kalau masih ada waktu bisa dilanjutkan dengan tanya jawab kepada siapa yang ditujukan. Untuk itu sebelumnya mohon maaf habis ini kami harus geser sebentar kepada Bang Sahid dan juga Bang Indri, karena memang barusan kami dapat kabar bahwasanya paman saya barusan meninggalkan dunia ini, wafat. Jadi nanti biar bisa dihandle oleh di sini ada Mas Bagus. Jadi mohon maaf sekali kalau kami tidak bisa mendampingi nanti sampai di akhir acara. Memang dari relawan Pasuruan yang sudah gabung di sini. Jadi mohon doanya sekalian. Habis ini kami juga akan selalu pantau kegiatan ini. Dan kami silahkan untuk yang pertama, langsung saja dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pemateri yang pertama kita beri aplaus untuk Coach Syahid Sumitro, dilanjutkan dengan Bang Indriatno Banyumurti. Aplaus untuk beliau. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jalan-jalan ke Raja Empat nggak cukup kalau hanya satu kali. Kalau salam dijawab kurang semangat, boleh diulang sekali lagi. Boleh, ya? Yeah. Ini jumlah pesertanya ada 31, tapi suaranya masih seperti 3 orang gitu ya. Maka saya boleh ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kedengaran dari cara menjawab salam sudah bisa ditebak nasib Anda ke depan seperti apa gitu ya. Konon riset di Australia mengatakan orang itu bisa diketahui masa depannya seperti apa ketika ditanya ketika menjawab salam gitu ya. Kalau menjawab salam itu dengan semangat, maka biasanya hari depannya jauh lebih baik. Tapi kalau menjawab salam asal-asalan, nah biasanya maksel ototnya nggak kebentuk untuk biasa semangat. Padahal orang yang hidupnya jauh lebih baik itu adalah orang yang selalu semangat, gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, terima kasih sekali kami sampaikan kepada sahabat saya, Mas Bro yang telah diundang di forum yang sangat baik ini. Kemudian yang kami hormati juga guru kami juga Bang Indriatno. Karena kalau dilihat dari perawakan dan dilihat dari posturnya, beliau lebih senior dari saya. Maka mohon izin guru. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk share screen ya, share materi pada sore hari ini. Mohon izin. Yes. Nah, apakah sudah kelihatan di layar? Siap, sudah Pak. Oke, baik.
Yes, ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesabarannya, terima kasih atas partisipasi yang luar biasa di sore hari ini. Saya bersyukur sekali, terima kasih sekali. Ini adalah kegiatan saya yang keberapa ini ya? Ini dalam satu hari ini itu saya ini webinar yang keempat kalau nggak kelima gitu ya. hampir setiap hari ada kegiatan webinar seperti ini. Alhamdulillah masih bisa sharing-sharing berbagi kebaikan, berbagi manfaat ke banyak orang. Selagi saya longgar, ketika diminta untuk berbagi, ya itu seperti darah segar gitu ya. Ketika diminta berbagi, Pak, ada sekian ratus orang, sekian puluh orang yang siap sharing, diajak sharing. Ayo. Nah, itu sudah menjadi passion saya untuk berbagi. Makanya jam berapapun kalau lengkap dan diminta berbagi saya siap gitu ya. Alhamdulillah satu hari rata-rata 4, bahkan pernah sampai 6 gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana paradigma baru pendidikan keluarga. Kebetulan di bulan yang lalu kami ada event juga bersama Profesor Pak Nuh, mantan Mendiknas, kemudian bersama Dewan Pakar Pendidikan Jawa Timur juga diskusi soal paradigma baru pendidikan keluarga ini, gitu ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya sharing sore hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu ya. Nah, nama saya Syahid Sumitra, saya biasa dipanggil Syahid Bapak Ibu. Jadi kemana-mana minta tolong kalau lihat saya, kita bersapa ya, kita bersay hello, nama saya Syahid Sumitra, tapi biasa dipanggil Syahid gitu ya. Ingatnya gampang, kalau jalan kemana-mana, keluar kota, hampir di banyak kota ada, di Surabaya itu ada di Jalan Sumatera, di Solo Jalan Slamet Riyadi, di Jakarta Jalan apa itu ya, ada Universitas Syahid, ada Hotel Syahid, ada properti Syahid, ada Syahid Gajah Tunggal, dan Syahid-Syahid yang lain. Nah, berarti minimal jenengan ingat nama saya, gitu ya. Syahid. Oh, setiap kali ingat lihat tulisan Syahid, yang diingat adalah, oh saya dulu pernah belajar dengan Pak Syahid. Nah, seperti itu ya. Kemudian, saya seorang trainer Bapak Ibu, ya pekerjaannya seperti ini, ngajar seperti ini gitu ya. Kemudian saya juga seorang professional coach. Professional coach itu, seorang coach itu adalah seorang partner yang akan membersamai coachingnya orang yang di coach untuk start dari titik awal menuju goal yang diinginkan gitu ya. Kemudian saya juga seorang main terapis. Main terapis itu saya spesialis di terapis mental ya. Orang-orang yang ngedrop, orang-orang yang sering galau, orang-orang yang ya kehilangan harapan dan sebagainya gitu ya, tidak punya hope sama sekali gitu. Nah itu nanti bisa berdiskusi dengan saya, bisa by WA atau bisa by IG saya. Nah, nanti silakan, nggak usah bayar ya, nggak usah bayar. Kalau personal coaching atau personal counseling sama saya nggak usah bayar, tenang aja gitu ya. Kecuali perusahaan yang undang ya, kalau perusahaan sudah ada tarifnya. Kemudian saya seorang coach juga di PPM Management. Kemudian saya hampir 15 tahun berkarir di sebuah perusahaan dan terakhir jadi HRD Bapak Ibu. Kemudian sampai saat ini masih menjadi partner di Loop Institute of Coaching Chapter Surabaya, Jawa Timur. Kemudian saya juga punya beberapa sertifikasi ya, sertifikat profesional coach dari International Coach Federation ya, kompetensinya merujuk ke sana. Kemudian certified business coach, kemudian NLP trainer, trainer self-healing, CPC, trainer Badan Standarisasi Nasional, ada juga sekarang BNSP gitu ya. Kemudian saya juga punya sertifikasi di bidang konselor gitu ya. Ini masih proses. Nah, alhamdulillah saya sudah nulis buku saya ini, buku Success Marital Marriage ini bukunya lagi baru saja selesai dicetak gitu ya. Ini tulisan keroyokan dengan teman-teman di Ikatan Psikologi Klinis di Jawa Timur. Alhamdulillah bukunya udah jadi dan ternyata respon dari masyarakat luar biasa untuk buku ini. Nah,
Bapak Ibu, itu perkenalan singkat dari saya. Minta tolong kalau ketemu saya dimanapun, kita bersay hello atau nanti kita bisa saling bertukar handphone untuk ya diskusi atau untuk personal coaching atau personal counseling. Monggo dipersilakan. Saya 24 jam ready gitu ya. Kalau ditelepon atau di WA nggak balas, mungkin saya pas tidur. Pasti akan saya jawab gitu. Nah, yes, Bapak Ibu sekalian, minta tolong saya mau memastikan dulu nih pesertanya sekarang berapa ini ya? Wait. Ini sudah ada berapa peserta? Saya mesti make sure ada 33 peserta. Saya mesti memastikan Anda semua di sini, jenengan semua di sini itu hidup apa enggak? sorry, maaf. Harus memastikan dulu. Minta tolong sekarang fotonya dilihatin dong dan tangan kanannya diangkat seperti ini. Yuk, go. Saya harus memastikan dong bahwa saya bicara ada yang dengerin gitu ya. Jangan sampai saya bicara nggak ada yang dengerin gitu. Baik, saya mau cek dulu mana ini. Ayo tangan kanannya dikeluarin semuanya. Oke, baik, thank you. Sebentar, saya mau cek dulu yang lain. Videonya mana ini? Waduh, luar biasa. Terima kasih atas respon yang luar biasa. Yang lain yang belum. Masih di depris fotonya. Oke, tangan kanannya di posisi seperti ini, Bapak Ibu. Oke, baik, digerak-gerakkan. Oke, good. Good, ya. Sekarang tangan kirinya juga. Oke. Sekarang agak ditinggikan tangannya. Kemudian silakan dicium, dibaui gini. Oh, kalau bau berarti belum mandi. Mandi. Baik, sekarang kedua tangannya dijadikan satu seperti ini. Oke, jadikan satu seperti ini, kemudian digosok-gosok. Dari gosokannya ini bisa kelihatan jenengan itu nanti sering galau atau tidak ya. Oke, digosok. Baik, sekarang letakkan di pipinya masing-masing. Ada tuh, lihat pipinya makin hangat sekarang. Oke, good. Baik, sekarang digosok lagi. Ada. Oh, ini para bapak dan ibu yang luar biasa ya. Baik, sekarang digosok makin keras, makin cepat. Tuh, lihat asapnya keluar tuh, aladinya keluar. Baik, sekarang diletakkan di telinganya masing-masing. Aduh, mantap. Itu yang pakai headset nggak bisa ya. Oke, terakhir. Digosok makin cepat, digosok makin cepat. Saya doakan yang gosok benar-benar sehat. Oke, makin cepat dan sekarang letakkan di dagunya masing-masing. Oke. Di dagunya masing-masing. Pengumuman. Dagu. Ayo Pak welcome, dagu mana? Mas Edi, dagu mana? Hanya Bang Indri yang benar. Mas Edi pinter banget gini, dagu. Lah iya Pak, dagu gitu ya. Loh Pak, pertanyaannya, kenapa jenengan kok ngikutin saya pegang di sini? Ayo, kenapa? Ya, karena jenengan lihat apa yang jenengan mencontoh apa yang jenengan lihat. Pelajarannya apa? Hati-hati pengumuman, hati-hati wahai parent, wahai orang tua, Bapak Ibu. Apapun yang Anda lakukan itu dilihat dan dicontoh oleh anak Anda. Meskipun salah apa benar, pasti dicontoh. Makanya hati-hati gitu ya. Lain kali fokus ya, ingat jidatnya dagunya di sini, bukan pindah ke sini ya. Waduh, luar biasa. Oke, Bapak Ibu. Baik, saya punya waktu 30 menit. Ini ada materi yang harusnya 1 hari untuk dipelajari, tapi jangan khawatir nanti slide-nya dibagi aja gitu ya, meskipun materinya juga belum utuh gitu ya. Yeah. Nanti dibagi aja. Jadi gini Coach, sebentar mohon maaf saya potong, karena emang tadi kami ngundang Ketua Relawan TIK Indonesia, alhamdulillah beliau sudah bergabung, Bang Fajar Eridianto ini. Tentunya Coach Said sudah beberapa kali ketemu beliau.
Untuk itu mohon maaf ya Coach ya, kami potong sebentar saja karena beliau juga sekarang masih ada conference juga bersama Bank Indonesia, benar Bang Fajar ya? Untuk sedikit menyapa si hello kepada teman-teman yang sudah bergabung di sore hari ini. Mohon maaf Coach ya, mohon maaf. 86 Komandan, 86. Monggo Bang Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah hadir di antara kami. Saya akan lebih berhati-hati mana dagu, mana jidat. Mulai sekarang ini adalah dagu saya. Aku tadi terjebak. Om pegangnya sini dulu baru turun ke sini. Wis pokoknya selamat Coach sudah menjebak seluruh relawan TIK di Indonesia yang ikut hari ini. Matur nuwun banget. Makasih juga Om Indri hari ini masuk ke teman-teman di Pasuruan ya, Pasuruan. Nah, dengan adanya COVID ini, jadi saya bisa ke semua tempat dalam waktu yang sekejap tanpa memperhitungkan dagu atau jidat. Saya akan bisa sampai ke Jakarta, saya bisa sampai ke Pasuruan. Nah, teman-teman, ini materi-materi keren. Tadi sempat saya ikuti jebakan-jebakan dari Coach dan saya terjebak. Berarti saya masih bodoh. Berarti saya tidak bisa memberikan contoh yang baik anak-anak saya. Berarti materi ini penting untuk disimak, teman-teman. Dan untuk bisa juga dijadiin acuan kita untuk bisa lebih bijak. Lebih bijak untuk diri sendiri dan untuk lingkungan. Memang Coach dan Om Indri, thank you udah masuk di acara ini. Saat ini kami relawan TIK di seluruh Indonesia sedang berbenah diri, mempersiapkan untuk bisa mendampingi masyarakat. Karena tugas kami Coach adalah mendampingi masyarakat di masa pasca pandemi. Banyak hal yang berubah di masa pandemi kemarin, sehingga setelah pandemi selesai, berarti ada hal baru yang harus kami kerjakan. Untuk itu kami sedang giat belajar. Salah satunya adalah kami coba sekarang coba belajar untuk bisa menghipnotis hati, tetap untuk bisa menjadi panutan orang, panutan masyarakat, untuk bisa menjadi panutan keluarga juga, dan bisa menjadi hal baik untuk lingkungan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan kami. Kalau kerso nyuwun sewu akan kita ajak Coach main-main ke tempat lain. Oh siap. Karena Om Indri ini punya laskar se-Indonesia. 86 Komandan. Ya, Ketua Umumnya Relawan TIK seumur hidup itu Indriatno Banyumurti. Saya saat ini hanya menggantikan sementara. Tahun ini terakhir. Selanjutnya akan dikembalikan ke beliau dan beliau akan memilih yang lainnya. Mekanismenya kayak gitu. Nah, jadi kalau udah Om Indri bergabung sama Coach, berarti ya wes siap-siap dibawa kemana-mana ini. Mungkin itu Coach, thank you banget. Om Indri, mana Om Indri? Ngumpet Om Indri. Dan teman-teman semua di Pasuruan, ilmu yang berharga dari Om Indri, ilmu yang berharga dari Coach juga, ini mohon disiarkan ulang ke teman-teman kita di Indonesia yang lainnya. Sehingga mudah-mudahan kita punya pemahaman, punya cara kerja, pola pikir yang sama, sehingga kita bisa jadi sesuai dengan ADART, yaitu menjadi manusia yang unggul, manusia yang membanggakan. Karena kami sangat bangga menjadi relawan TIK, tolong buat kami jadi lebih bisa dibanggakan, Coach. Karena bangganya ini mau bangga-banggaan, orang ngerti apa yang dibanggakan, gitu kan. Nah, dengan ini kita akan lebih utuh bangganya. Mungkin itu aja, teman-teman. Selamat belajar, selamat dibohongin sama Coach. Awas itu baru jidat sama tuh, nanti kalau udah sampai ke dengkul, wah wis bar ya. Mungkin itu aja. Selamat belajar. Terima kasih dari kami Coach. Terima kasih Om Indri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga jadi relawan TIK. Bangga jadi relawan TIK. Oke, terima kasih Bang Fajar Edianto. Monggo kami silakan untuk kembali bertugas. Karena beliau tadi saya culik Gus. Saya culik beliau untuk bisa ikut memberikan motivasi. Kasih kembali. Untuk selanjutnya kami persilahkan pada Coach Syahid untuk melanjutkan pemaparannya. Dalam waktu singkat berganti seragam untuk pembukaan Pasuruan. Baik, terima kasih.
Terima kasih Bapak Ajar. Mudah-mudahan lancar acaranya. Nah, baik Bapak Ibu, mohon izin untuk melanjutkan. Sekarang, siap. Sekarang saya mau kesepakatan dulu ya. Sekarang jam 4, saya diberi waktu sampai jam berapa, supaya nanti bisa berbagi juga sama Bang Indri, gitu ya. Ayo kita sepakat. Saya sampai jam berapa ini? Jam berapa Mas Bro atau Mas Bagus? Mungkin tepat nanti 4:30 gitu Pak ya. 4:30 ya, oke ya. baik. Oke baik, thank you Mas Bagus. Soalnya saya tuh kalau nggak dibatasi Mas, 2 jam bisa jadi 2 hari Mas, gitu ya. Siap. 2 hari sudah jadi seminggu gitu ya. Karena obatnya trainer tuh ya mic Mas, kalau udah pegang mic udah lupa gitu ya Mas. Ya, nanti kalau sudah ada waktunya nanti sedikit saya rebut mic-nya Pak. Monggo dilanjut baik. Pak. Baik, terima kasih Mas Bagus. Ya, Bapak Ibu mohon izin untuk melanjutkan Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu mohon saya sekarang dibantu ya di waktu yang sangat pendek ini. Tolong saya dibantu. Ini kondisi-kondisi yang sangat tidak ideal dan tidak kita inginkan semuanya. Saya ingin Bapak Ibu proaktif, interaktif sama kami gitu ya. Karena saya benar-benar bisa totalitas kalau Bapak Ibu interaktif gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya di kondisi seperti ini, jenengan semua memaknai apa terhadap kondisi yang terjadi ini? Apa makna SFH bagi jenengan semuanya? Silakan ditulis di kolom chatnya masing-masing gitu ya. SFH itu sama dengan LFH, Learning from Home, School from Home. Terus apa lagi ya? Work from home sama. Nah, jenengan memaknai itu sebagai apa? Apa makna SFH bagi Anda? Yuk, silakan di kolom chatnya masing-masing. Turung-turung mesti kayak tugas, bukan ya? Supaya interaktif aja. Oke, yuk Bapak Ibu. Apa makna SFH bagi Anda semuanya? Tingtung kok mendadak khusuk. Rekreasi Pak. Oh, bagus. Good. Thank you, Pak Bagus. Edi Irawan. Oh iya, absen nih kiranya. Ayo Bapak Ibu, interaktif ya. Apa makna SFH bagi Anda? Mana ini? Aku khawatir boleh kolom chat orang ketemu Bapak Ibu ini. Oh enggak dah. Harus nyiapin kuota, merefleksi diri. Oke, good. Nyiapin kuota. Sesuatu banget. Saatnya berkarya. Waduh, mantap ini. Baru ketemu Pak. Baru ketemu di mana chatnya berada ya. Knowledge, oke, good. Introspeksi, good. Apapun jawabannya, tidak salah Bapak Ibu. Tidak salah jawabannya. Antara senang dan jenuh. Baik. Jangan-jangan antara Anyer dan Jakarta ya. Baik, thank you Bapak Ibu atas partisipasinya, atas respon yang sangat cepat dari Bapak Ibu semuanya. Kalau jenengan sangat cepat seperti ini, saya juga bisa cepat gitu ya. Oke, thank you. Good, refleksi diri. Masya Allah. Baik, sekarang pertanyaan kedua. Minta tolong saya dibantu untuk menjawab juga. Pelajaran apa yang Anda dapat dari SFH ini? Yuk. Apa pelajaran yang Anda dapat dari SFH ini? Apa ya pelajarannya ya? Oh, ada yang jadi makin, saya makin emosional Pak, makin pemarah. Ya, itu pelajaran. Gitu ya. Pak, pelajarannya istri saya menjadi hamil berkali-kali. Masuk hamil berkali-kali. Hamil lagi Pak, ya. Karena catatan BKKBN, tingkat kehamilan istri di rumah itu meningkat 70% pengumuman. Dampak dari pandemi, dampak dari work from home. Lebih menghargai kebersamaan. Sibuk, sidik-sidik bubuk. Senang saya, suka saya ini ya.
Menambah pengalaman, berkat WSFH akhirnya jarang jalan. Banyak ilmu cari pengetahuan tentang teknologi. Yes, banyak ilmu gratis bertebaran setiap hari Bapak Ibu. Gak boleh gaptek, bagus. Kang Anto setuju sekali. Enakan malam aja biar fokus. Maksudnya apa ini? Enakan malam itu trainingnya maksudnya. Saya juga enak malam, Mas. Saya juga senang malam, karena kalau malam aku bisa melihat bintang-bintang di matamu. Lebih banyak waktu dengan anak. Oke, good. Thank you Bapak Ibu, responnya sangat positif, luar biasa. Yang terakhir, apa rencana baik untuk keluarga saat SFH? Yuk. Apa rencana baik untuk keluarga saat SFH? Karena Bapak Ibu, saya ini karena main terapis di SFH itu Masya Allah, nanganin banyak orang yang stres. Oke. Ini mudah-mudahan jawaban yang keluar dari hati ya, benar-benar jawaban yang keluar dari hati ya. Tidak hanya nyenengin diri sendiri dan nyenengin pembicaranya ini ya. Menambah pengetahuan tentang IT. Rencana, mungkin bersama keluarga gitu ya. Menceritakan apa yang saya tangkap. Nyiapkan paket data. Pak Wahyu bolak-balik paket data ya. Bolak WiFi Pak Bos. Hidup lebih bersahaja. Belajar online bareng. Oke, good. Thank you Bapak Ibu. Termotivasi. Pak welcome. Baik, thank you Bapak Ibu. Responnya luar biasa, respon positifnya luar biasa. Sama Bapak Ibu, kalau di tempat kami, SFH, itu anak-anak itu mengatakan santuy from home. Ternyata bagi mereka SFH itu hal yang mengasyikkan karena tidak sekolah. Dan ketika tidak sekolah, bahasa mereka adalah santuy santuy from home. Nah, karena anak-anaknya santuy, maka orang tuanya memaknai SFH itu adalah stres from home. Loh. Ternyata beda-beda Bapak Ibu. Kalau dari pihak sekolah, sekolahnya itu school from home, kalau anak-anak santuy from home. Tapi kalau orang tua stres from home. Ternyata beda-beda ya. Maka Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, dari COVID ini ada dampak yang luar biasa. Ini based on riset, based on penelitian, dan based on pengalaman saya juga sebagai seorang main terapis gitu ya. Alhamdulillah, hampir semua ilmu terapi di Indonesia, alhamdulillah pernah saya pelajari sertifikasinya, dan saya ambil sertifikasinya juga. Jadi kalau diajak diskusi soal seperti ini, ya sikit-sikit nyambung lah gitu ya. Sikit-sikit nyambung. Nah, Bapak Ibu, ternyata ketika pandemi ini, keluhan dari banyak sekali orang itu adalah merasakan stres yang luar biasa. Stresnya apa? Banyak, terutama pekerja dirumahkan dengan gaji yang 25%, sampai akhirnya di PHK gitu ya. Kemudian pebisnis yang sudah berhitung sekian harus mendapatkan income sekian, tiba-tiba decline begitu saja, turbulence gitu saja, sehingga nggak jadi dapat income. Banyak sekali, ada kecemasan luar biasa, ketakutan yang berlebihan, luar biasa. Kemudian ada putus asa, banyak orang seperti ini Bapak Ibu. Linglung ada, linglung, bahkan harus terapi juga, gitu ya. Kemudian depresi, ya. Kemudian psikosomatis itu ini lebih banyak lagi. Psikosomatis itu karena banyakan mikir. Padahal yang dipikir itu belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Contohnya misalnya ketakutan akan masa depan. Aduh, nanti jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan aja isinya. Pikirannya itu jangan-jangan. Jangan-jangan kalau gini terus, anak saya makin nggak mau belajar. Jangan-jangan kalau gini terus, anak saya makin nggak mau sekolah. Jangan-jangan kalau gini terus, bagaimana bisnis saya? Jangan-jangan kalau gitu, dan sebagainya. Akhirnya psikosomatis. Ketakutan berlebihan. Kemudian emosinya bertambah, emosi negatif. Setiap kali ngomongnya tidak bermakna, ngomongnya
kotor, kotor gitu ya. Kemudian ada boring yang berlebihan, ada rasa jenuh yang berlebihan gitu ya. Ini dampak-dampak dari COVID. Kemudian siapa yang paling terdampak? Ini Bapak Ibu. Lihat, ini risetnya. Sebelum kita masuk ya, sebelum kita masuk ke paradigmanya, ini adalah risetnya. Di Amerika Bapak Ibu, karena pandemi ini, kekerasan dalam rumah tangga itu ada peningkatan 2 kali lipat. Karena setiap hari di rumah, kalau setiap hari di rumah ketemu, pola pikirnya nggak sama, berantem, jadilah. Kalau setiap hari seperti itu, kayak apa suasananya gitu ya. Itu di Amerika. Kemudian di Arab Saudi, Arab Saudi yang kita kenal sebagai negara kiblatnya tempat kita ibadah gitu ya. Ada 7.482 kasus perceraian di masa pandemi. Ini di Saudi. Kemudian di China terjadi lonjakan signifikan kasus perpisahan 90%. Dampaknya luar biasa Bapak Ibu. Kemudian di Jepang, lihat Jepang, terjadi kenaikan kasus perceraian, mereka trending topik istilahnya itu corona divorce, itu di medsos gitu ya. Kemudian di Inggris mencatat adanya peningkatan sama sampai 42. Di Indonesia ada peningkatan 3 kali lipat dibandingkan sebelum PSBB KDRT. Dan di salah satu kabupaten, di mana kemarin itu ya, di Kabupaten Banyumas atau mana ya, tingkat kehamilan penduduk sekitar itu meningkat 70%. Maka Kepala Dinas Kesehatan langsung mengantisipasi setiap puskesmas untuk mempersiapkan peralatannya, menambah peralatannya ketika terjadi kelahiran di masa COVID. 70% Bapak Ibu, peningkatannya luar biasa. Sangat produktif ketika di rumah gitu ya. Lembur terus. Mas Edi, lembur Mas Edi. Nah, Bapak Ibu, inilah pentingnya ilmu, inilah pentingnya knowledge, inilah pentingnya skill kita membersamai anak-anak kita di masa pandemi ini. Kemampuan menjalin relationship yang membahagiakan customer internal. Customer internal itu siapa? Customer internal itu ya anak kita, istri kita, suami kita, orang yang ada di rumah kita, keluarga di rumah, itu namanya customer internal. Kemampuan menjaga hubungan atau relationship itu benar-benar menjadi daya ungkit keberhasilan orang rumah. Karena ketika di rumah ini segala sesuatu bisa terjadi Bapak Ibu sekalian. Maka hari ini ada riset juga Bapak Ibu, riset yang dilakukan oleh Dr. Robert Waldinger ya. Studi yang kami publish itu menunjukkan bahwa orang yang bisa membangun relationship-nya dengan familinya, dengan temannya, dengan komunitasnya, itu kemungkinan suksesnya akan jauh lebih besar lagi, gitu ya. Maka hati-hati mensikapi pandemi ini. Nah, di masa pandemi ketika kita sudah menyusun plan, menyusun rencana nanti begini, seolah-olah rencana kita itu semulus jalan ini, tapi ternyata realitanya sebelum pandemi kita menyusun rencana, sampai pandemi kita masih berencana, tapi realitanya ketika di pandemi ini seperti inilah, ada datar naik, turun, menyeberangi air laut dan sebagainya untuk mencapai tujuan. Ini realitas saat ini Bapak Ibu yang kita hadepin bersama-sama. Maka penting sekali tahu skill, penting sekali tahu ilmu yang sederhana ini yang bisa kita praktekkan di rumah kita masing-masing ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu diperhatikan. Paradigmanya adalah sebelum terjadi COVID ya. Anak-anak itu ketika belajar itu lebih banyak di sekolah. Ini yang merah. 80% pendidikan anak-anak itu kita serahkan pada sekolah. Peran ini ya, peran pendidikannya adalah 80%
anak-anak kita pasrah bongkoan kepada sekolah, 80%. Kemudian yang di rumah ini hanya 20%. Ini sebelum pandemi, ya. Kemudian ketika setelah pandemi, Bapak Ibu, ketika terjadi pandemi, pembelajaran jarak jauh (PJJ), sekarang berbalik pendulumnya, gitu ya. Pendulumnya itu sekarang berbalik. Kalau sebelumnya di sekolah seperti ini, 80% itu sekolah, sekarang langsung berbalik. 80% di rumah. Dan kebanyakan orang tua itu tergagap-gagap. Orang tua terkaget-kaget ketika tidak siap menghadapi ini. Tidak siap menghadapi, membersamai anak-anak belajar setiap hari. Aduh, gimana nih? Aduh, nanti ditanya anak-anak nggak tahu lagi gimana, dan sebagainya. Itu ternyata dialami oleh hampir semua orang tua. Bahkan ada ibu-ibu di Surabaya dalam sebuah sesi gitu ya, langsung marah-marah kemarin itu, marah-marah benar ibu ini, sambil mengatakan begini, saya itu Pak sudah mau banting laptop, lama-lama saya mau minta biaya terapi psikiater ke sekolah. Kalau saya masih dibikin susah, saya nggak mau urusin semua tugas-tugas sekolah anak saya. Yang sekolah itu anak saya, kok saya yang repot. Itu curhatan dari emak-emak di Surabaya ketika sesi kemarin itu. Emak-emak ini lupa ketika mengatakan, anak saya yang sekolah, tapi kenapa aku yang repot? Beliau lupa itu anaknya siapa gitu ya. Jangan-jangan anaknya siapa gitu ya. Nah, harapannya adalah, hope-nya adalah ketika pandemi seperti ini ada harmoni, ada keseimbangan antara rumah dan sekolah sehingga pendulumnya itu berada di tengah-tengah seperti ini. Itu idealnya, itu harapannya. Jadi sebelum pandemi itu sekolah bertanggung 80%, kemudian ketika pandemi rumah yang 80%, sehingga anak-anak kita itu Masya Allah luar biasa gitu ya. Saya bicara seperti ini karena saya punya kelas namanya Entrepreneur for Teen gitu ya. Pesertanya anak-anak muda, anak-anak sampai SMA dari seluruh Indonesia. Ketika saya tanya satu persatu, waduh ternyata mereka di rumah itu juga stres, orang tuanya marah-marah mulu, kemudian ada yang boring harus jalan-jalan daripada di rumah dimarahin dan sebagainya. Sehingga belajarnya relatif berkurang. Bahkan 2 minggu yang lalu ketika ada audiensi sama anak-anak di pondok, anak-anak penghafal Quran, seolah saya kaget-kaget juga karena saya salah satu pengajar juga di salah satu pondok pesantren sangat terkenal ya di Indonesia gitu ya, pengajar di kampusnya. Nah, anak-anak ini dengan polos mengatakan, nah, ketika kamu di rumah, apakah kamu masih rajin murojaah? Apakah kamu masih rajin hafalan, masih rajin setoran, masih rajinan? Ya enggak lah Om, ini kan hari kebebasan kita. What? Saya kaget. Oh, ini kan mumpung Om. Loh, sebentar. Akhirnya saya ajak diskusi baik-baik sambil ya nyantai gitu. Loh, emang kenapa kamu di pondok begitu taat? Sekarang saya sementara di rumah kok tidak disiplin? Ya Om, di pondok itu kan ada aturannya Om. Maksudnya bagaimana? Nah, di pondok itu ada aturannya jam sekian sampai jam sekian, mandi, pengajian, hafalan, semuanya sudah teratur Om. Kalau di rumah kan nggak ada aturan Om, bebas. Sehingga kesempatan. Sehingga ketika masa pandemi ini, si anak ini main game aja. Sampai orang tuanya, bingung aku Mas, anakku iki Mas, game gimana ya? Wes gak tahu apalan blas. Nah, hati-hati. Mungkin anak-anak kita juga seperti itu di rumah ya, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menjumpai anak-anak seperti itu di rumah, sabar, jangan marah dulu. Ingat kalau marah darah tingginya naik ya. Kalau darah tinggi naik, hati-hati. Oke, baik. Nah, sehingga Bapak Ibu harapannya ini adalah pendulumnya nanti di tengah-tengah gitu ya.
harmoni, ada hubungan yang harmonis antara sekolah dan rumah. Ada komunikasi yang intensif. Piye enake iki, gitu ya. Sehingga kemarin disepakati di rumah ada absen, ada yang monitoring, kemudian yang di sekolah juga membantu memonitoring sehingga anak-anak yang di penghafal Quran juga masih rajin murojaah atau jaga hafalannya. Eman banget kalau selama di rumah 3 bulan nggak nambah hafalan, gitu ya. Karena bapaknya juga sibuk sendiri. Nah, ini reposisi peran sekolah dan keluarga, gitu ya. Ini nggak usah saya baca, Bapak Ibu. Nanti dibaca sendiri aja ya. Nah, keseimbangan atau reposisi dimaksud bukan sekedar teknis menggeser beban pendidikan dari sekolah ke rumah. Jadi beban pendidikan itu meskipun masa pandemi tidak dibebankan penuh di rumah. Nggak begitu juga, Bapak Ibu. Orang tua tidak bisa menggantikan posisi guru. Enggak, bukan. Orang tua bukan menggantikan posisi guru. Tapi orang tua di rumah itu menjadi fasilitator, menjadi teman belajar anak-anak ketika di rumah. Bukan menggantikan posisi guru. Enggak. Gitu ya. Maka mesti jelas ini peran-perannya, mesti jelas nih kompetensi apa yang harus dimiliki orang tua ketika di rumah, dan mesti clear bagaimana pembagian job antara sekolah dengan yang di rumah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat. Ini real ya, real. Ini produk rumahan sama produk sekolahan. Mohon maaf, ini hanya contoh, tidak menafikan tidak menafikan sekolah-sekolah yang sudah maju, gitu ya. Yang pertama, Thomas Alva Edison. Ini ketika sekolah, Bapak Ibu, ketika di sekolahan, guru-gurunya semuanya bingung, sampai akhirnya memutuskan Thomas Alva Edison dikeluarkan dari sekolah. Karena loadingnya lambat. Ketika diajak bicara A, jawabnya Z, gitu ya. Pelajarannya nggak nyambung dan sebagainya. Tetapi dia selalu ke lapangan, menggambar, mendesain, mensketsa dan sebagainya, gitu ya. Sampai akhirnya dia dipulangkan ke rumahnya. Dan orang tua yang baik, nah ini, ingat, lihat. Orang tua yang baik ketika mendapati anaknya dikeluarkan dari sekolah, dia orang tua ini sudah bikin framing khusus ke orang tua, ke anaknya. Nah, orang tua ini membuat framing khusus, ya baik, saya terima anak saya, karena anak saya memang anak yang sangat pandai. Meskipun di sekolahnya dikatakan dalam tanda petik loading lambat, tapi orang tuanya dengan bangga mengatakan, ya terima kasih. Anak saya memang anak yang sangat pandai. Dan suatu ketika si orang tua itu menulis surat ke anaknya ini ketika anaknya masih kecil, surat itu disimpan di sebuah tempat, dan ketika orang tua ini meninggal, suratnya akhirnya ditemukan oleh si Thomas ini. Suratnya mengatakan adalah, wahai anakku yang pinter dan luar biasa, kamu tidak saya sekolahkan lagi di tempat itu karena sekolah itu nggak cocok untuk kamu. Dan sebagainya. Karena kamu terlalu cerdas, kamu terlalu pandai, dan sebagainya. Nah, program itu, kata-kata itu setiap malam disampaikan kepada anak-anaknya di program pikiran bawah sadarnya. Bahwa apapun kondisi anaknya, bahwa positif, kata-kata positif itu selalu diprogramkan ke anak-anaknya ketika tidur. Dan yang terjadi adalah luar biasa. Si Thomas Alva Edison ketika besar, itu penemuan-penemuannya luar biasa, dan sampai sekarang beliau punya hak paten terhadap produk itu 1.300 hak paten. Luar biasa. Ini produk asli rumahan dan asli didikan orang tua di rumah. Makanya Bapak Ibu yang didik anak di rumah secara langsung, pastikan momen yang sangat penting dan berharga ini dimanfaatkan betul. Luar biasa. Orang tuanya Thomas Alva Edison begitu hebat. Nah, Anda, saya yakin juga tidak kalah sama orang tuanya Thomas Alva Edison. Jangan sampai punya anak cerdas seperti ini. Rehan Sinaga ini, semuanya tahu kan Rehan Sinaga? Ayo kita lihat betapa kecerdasannya luar biasa. SMA Depok, ya. Kemudian Teknik Arsitektur Universitas Indonesia. Kurang pinter apa coba, ya. Kemudian ambil master di Australia. Kurang apa coba? Ambil master lagi di Manchester, kurang apa coba? Otak cerdas, emosi no, spiritual apalagi. Maka Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Rehan Sinaga apa?
Ini mencemarkan nama Indonesia kan? Yang dilakukan di luar negeri, Rehan Sinaga mensodomi sekian ratus orang dan membunuh sekian ratus orang. Setelah korban-korbannya itu dimainkan, kemudian dibunuh. Betapa IQ-nya cerdas. Lulusan universitas ternama. Kemudian ngambil master di kampus ternama juga. Maka tidak menjamin, Bapak Ibu, tidak menjamin dia menjadi orang yang sukses. Tidak menjamin. Maka yang jenengan langsung mengasuh anak-anak di rumah, jenengan harus berbangga hati. Bagaimana mendesain anak-anak seperti Thomas Alva Edison kalau di luar. Bagaimana mendesain anak-anak seperti Hotman Samsul Arifin kalau di Indonesia. Bagaimana mendesain anak-anak seperti Muhammad Al-Fatih. Bagaimana mendesain anak-anak seperti Al-Ayubi dan sebagainya. Itu kesempatan terbaik bagi kita karena anak-anak di rumah semuanya. Nah, hari ini kita akan bahas sedikit saja karena waktunya sudah sangat mepet, kurang 4 menit ya. Baik. 4 menit, Pak. Ya, baik. Kita akan membahas sedikit saja tentang redefinisi sukses. Ingat Bapak Ibu, sukses itu tidak hanya cerdas itu tidak hanya cerdas intelektualnya. Cerdas itu kalau bisa ya cerdas intelektual ya, cerdas emosi ya, dan cerdas spiritual ya. Cerdas spiritual itu adalah orang yang mampu menjaga dirinya dan amal perbuatannya untuk orientasi hidup setelah mati. Itu cerdas spiritual. Nah, kalau kita misalnya bisa mendesain anak-anak kita cerdas spiritual, maka emosinya akan ikut, intelektualnya juga akan ikut. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka pastikan anak-anak ketika di rumah itu cerdas spiritual. Karena Rasulullah juga mengajarkan itu. Rasulullah 6 tahun sudah mandiri secara finansial. 12 tahun, sudah jadi pengusaha. Kemudian 17 tahun sudah menjadi manajer fund trading di luar negeri gitu ya. 25 tahun sudah menjadi pengusaha sangat kaya gitu ya. Nah, ini pembelajaran real yang sebenarnya kita bisa tularkan, ajarkan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, yang mumpung anak-anak masih di rumah. Nah, ini penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh Profesor Thomas J. Stanley bahwa anak-anak hebat itu perhatikan 1-10, tidak ada bicara intelektual. No, yang dia bicarakan adalah karakter. Spiritual semuanya ini, jujur itu spiritual. Disiplin itu spiritual, gaul itu spiritual, dukungan itu spiritual, bekerja lebih keras itu spiritual, mencintai itu spiritual, kepemimpinan itu spiritual, semangat itu spiritual. Tidak ada menyebut intelektual 1-10. Maka mumpung anak-anak di rumah ini, tolong ajarin, jangan intelektualnya aja, tolong ajarin bagaimana attitude yang baik, bagaimana karakter yang baik, jujur, disiplin, bagaimana relationship, hubungan yang baik sama orang lain. Intelektual itu menempati posisi ke-21 dan seterusnya gitu ya. Tak lewatin aja deh. Nah, ini peran terbesar orang tua ketika anak-anak belajar di rumah. Jadikan BDR, belajar dari rumah itu momentum untuk membangun kebahagiaan lebih bersama keluarga. Kemudian pandemi corona membuat peran sekolah semakin menyusut atau semakin kecil, peran keluarga semakin besar. Perlu kurikulum rumahan, ada inside out. Kurikulum rumahan itu adalah kurikulum budi pekerti, akhlak, karakter, bagaimana ibadah jauh lebih baik dan sebagainya. Bakat terasah, pastikan menemukan bakat. Pengumuman, mumpung anak-anak di rumah, pastikan kenali potensi mereka, kenali bakat mereka. Caranya bagaimana? Ada caranya. Ini caranya, simpel saja minimal ya. Coba perhatikan, anak-anak itu sukanya mengerjain apa. Dan ketika mengerjain itu, anak-anak sepertinya nggak punya rasa lelah, nggak punya rasa capek. Itu mungkin bagian dari passion atau bakat dia. Gitu ya. Asalkan bukan game. Kalau game-gamean aja, itu mah bukan bakat. Itu mah virus pengumuman. Kemudian, kreativitas dan inovasi. Perlu kreativitas dalam mendampingi anak. Banyak sekali pembelajarannya. Kemudian peluang lebih baik, peluang orang tua efektif, menjadi orang tua efektif jauh lebih banyak. Kenali cara belajar, anak-anak ini cara belajarnya visual, auditori atau kinestetik. Visual itu sukanya gambar gitu ya. Auditori itu ngedengerin. Kinestetik itu banyak nyentuh, banyak gerakan, banyak rasa. Nah, itu kenali di situ.
Ketika sudah kenal itu, jauh lebih mudah untuk berkomunikasi, jauh lebih mudah untuk memotivasi, dan jauh lebih mudah untuk bagaimana Anda semuanya itu bisa ngeblended sama anak Anda. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu terakhir, ini waktunya nggak cukup ya. Oh, ini sebenarnya, wes nggak usah deh. Ini mengenali cara-cara belajar ya. Ada anak itu yang cara belajarnya itu menyendiri, ada yang cara belajarnya berlari, seperti dia nggak punya rasa capek, dolen. Nah itu kalau orang tua nggak paham, itu bisa marah-marah. Gitu. Padahal kalau seperti itu bagus untuk mereka. Belajar sambil bermain. Ada yang belajarnya sambil usil. Ada yang belajarnya suka kelompok. Ada yang belajarnya pakai naluri. Nah ini next kita bahas ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin untuk lebih mempertajam, karena waktunya habis, saya setiap Jumat malam, saya punya mengelola sekolah keluarga. Sekolah keluarga itu narasumbernya tokoh-tokoh hebat ya di seluruh Indonesia gitu ya, ada digilir gitu, gratis tis gitu ya. Silakan bergabung setiap hari Jumat di WA group. Nanti sekolahnya seperti ini di Zoom gitu ya, pakai Zoom. Nanti siapapun boleh bergabung. Nanti linknya kalau mohon izin Mas Bagus, kalau diizinkan nanti linknya bisa dibagi. Ini sekali lagi gratis tis. Supaya apa? Supaya waktu yang sangat pendek ini tidak mungkin bisa membahas banyak hal gitu ya. Tapi ketika di sekolah keluarga di setiap hari Jumat itu satu bahasan tuntas gitu ya. Maka monggo silakan bergabung. Baik, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, banyak sekali materinya gitu ya. Mohon maaf karena waktunya sangat pendek. Nanti slide-nya silakan dibagi saja, saya akan bagikan dan saya akan posting di link ini nanti. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf Mas Bagus. Thank you Bang Indri, Mas Bagus, dan Bang Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Syahid. Mungkin sebetulnya tadi kita mau buka sesi tanya jawab, cuman melihat waktunya mungkin kita bisa langsung lanjut dulu ke Pak Indriatno. Nanti sambil sini ini maaf ada sedikit chat ini dari Pak Mamat ini. Mungkin di situ saya bantu bacakan, Pak. Tentang pembandingan, Pak. Pembandingan tentang apa namanya Thomas Alva Edison dengan Richard tadi Sinaga. Jadi Richard Sinaga mencemarkan nama Indonesia. Seperti itu tidak perlu disebarkan mencemarkan nama baik Indonesia sebab media dan hukum di sana spesifik menangani sebagai kejahatan personal. Jadi membandingkan Thomas Alva Edison dengan Richard Sinaga menurut saya kurang bijaksana dalam konteks menjadi orang dalam sukses dengan atau tanpa peran rumah sekolah. Oh, tentang pendapat ini Pak, pendapat tentang gambar tadi itu Pak. Thomas Alva Edison dan Richard Sinaga, kira-kira seperti itu. Mungkin sebentar saja mungkin kita beri kesempatan untuk tanya jawab, monggo. Untuk rekan-rekan langsung di unmute mic-nya mungkin kalau ada pertanyaan. Atau mungkin kita lanjut dulu ya, Pak Said atau gimana? Silakan. Oke. Dituntaskan aja. Oke. Ya. Pak Indriatno ya? Siap, Pak Indriat. Oke. Monggo mungkin bisa dilanjut waktunya untuk Pak Indriatno yaitu tentang pengasuhan digital dalam adaptasi kebiasaan baru. Waktunya kami persilakan Pak Indriatno. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, Bapak Ibu. Ini sebenarnya harusnya sesinya aku lagi tertegun tadi mendengarkan paparannya Ko Syahid, tiba-tiba kepotong, kayak apa ya, kentang kena tanggung gitu loh. Iya. Emang bener nih, waktunya harusnya Ko Syahid dikasih sesi sendiri nih buat ininya nih buat tadi. Oke, tapi oke lah biar next time. Oke. Biar mempersingkat waktu, mungkin saya juga akan langsung saya share paparan saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Mas Bagus juga bagaimana materi yang akan saya bawakan terkait dengan pengasuhan digital. Tadi
dasar tentang parenting sendiri sudah sangat gamblang disampaikan oleh Coach Syahid ya, dengan bagaimana sebenarnya kita peran orang tua apalagi di masa pandemi ini harus adaptasi kebiasaan baru, harus SFA, LFA segala macam itu ya makin besar peran orang tua, dan ini pun akhirnya saya coba mengambil satu titik dia di bagaimana terkait dengan dunia digitalnya itu sendiri. Sebelumnya perkenalkan nama saya lengkapnya Indriyatno Banyumurti. Nah, biasanya kalau siang dipanggil Banyu, kalau malam Indri, tergantung kebutuhan. Menyesuaikan jamnya ya, Bang. Menyesuaikan jamnya, ini sebentar lagi maghrib, sebentar lagi dipanggil Indri. Jadi, dan saya program koordinator di ICT Watch, sebuah lembaga yang sejak tahun 2002 melakukan kampanye internet sehat ya sampai saat ini. Bisa dihubungi saya di email banyumurti@ictwatch.id dan semua media sosial saya @banyumurti. Itu untung bisa ngetekin semuanya nih, hampir semua media sosial saya @banyumurti. Baik, ini kita pernah ya, waktu itu lagi sempat viral tuh di bulan awal-awal, ya nggak awal-awal sih, di bulan Mei kemarin, ada anak yang rindu sekolah sampai datang malam-malam dan orang tuanya terus nangis gitu ya. Dan ini di Probolinggo. Ini menarik sebenarnya melihat bagaimana fenomena sekarang yang ternyata sampai sekarang pun masuk tahun ajaran baru, sebagian besar anak-anak Indonesia tidak bisa bertatap muka melakukan pembelajaran dari rumah. Padahal anak-anak ini memang punya teknologi, istilahnya punya mindset teknologi yang berbeda dengan orang tuanya. Coach Syahid pasti kenal apa hubungannya benda itu yang paling ke atas tuh kaset sama pensil, pasti kenal banget. Mas Bagus juga mungkin tahu, tapi anak-anak kita ngelihat kaset aja mungkin belum pernah. Ya. Ngelihat telepon seperti yang di tengah ini pasti bingungan. Ada video di YouTube yang ada anak umur belasan tahun di Amerika Serikat dikasih ini telepon tengah, dikasih nomor telepon. Itu videonya 15 menit lebih, dan sampai video itu selesai, ya sampai 15 menit itu anak itu belum menemukan cara bagaimana menelpon orang pakai alat yang di tengah ini. Ini menarik. Jadi ketika anak-anak sekarang itu punya teknologi yang berbeda dengan orang tuanya. Karena anak-anak sekarang ini adalah digital native. Anak-anak yang ketika lahir itu udah ada internet. Anak-anak yang ketika lahir mungkin yang pertama kali dilihat itu adalah layar kamera HP karena lagi live streaming gitu ya. Anak-anak yang lahir yang melihat orang tuanya kayak HP itu nempel di tangan orang tuanya. Mereka sangat native, mereka sangat terbiasa dengan teknologi ini. Sementara orang tuanya adalah digital immigrants yang harus bersusah payah, harus belajar untuk bisa menguasai teknologi ini. Nah, mungkin dulu ini bisa diambil satu analogi ya. Kalau dulu kita di rumah namanya duduk di meja makan itu ngobrol, ngemil sambil makan ya. Sekarang sih ngobrol, tapi setiap tangannya sibuk megang gadget. Yang sama dari gambar yang kiri dan gambar yang kanan adalah sama-sama belum ada bapaknya. Dan beruntung di work from home ini bapaknya akhirnya pulang karena harus kerja di rumah, nggak bisa kerja di lapangan lagi ya. Dan ini menimbulkan tantangan. Jadi di era digital ini orang tua punya tantangan yang berbeda-beda. Salah satunya misalnya, bagaimana orang tua ini tergagap dengan teknologi, gimana nggak tergagap? Ini orang tua ini adalah digital imigran. Sementara anaknya adalah digital native. Ya mereka dengan merem aja istilahnya menguasai teknologi digital, sementara kita harus bersusah payah, harus belajar, dan memang itu harus kita lakukan. Tadi Coach juga sempat bilang, kadang-kadang di rumah tidak ada aturan, termasuk juga aturan dengan teknologi digital ini gitu ya. Anak-anak bebas terkoneksi, main game tadi, nggak ada aturan di rumah. Kadang-kadang orang tua juga karena memang tergagap dengan teknologi, akhirnya mengambil jarak dengan teknologi itu sendiri. Ini yang berbahaya. Mereka takut kalah sama anaknya. Ya. Nanti kita akan bahas itu di belakang. Akses internet semakin mudah dan semakin murah. Di rumah kadang-kadang pasang wifi, kuota sekarang makin murah gitu ya. Jadi ini menjadi, dan orang tua pun memang memasukkan budget untuk teknologi ini, memasukkan budget untuk pulsa, untuk kuota internet itu dalam kebutuhan sehari-hari di samping sembako. Ya. Dan ini tantangan lainnya adalah di internet itu dunia user generated content. Sekarang tuh orang-orang melihat data terakhir
jumlah pengguna internet di Indonesia itu sampai 171 juta jiwa atau sekitar 64% dari populasi. Dan 95% diantaranya itu hidup di media sosial. Jadi warganet Indonesia itu hidup di media sosial. Media sosial itu apa? Media sosial itu adalah sebuah media di mana konten-kontennya bukan berasal dari satu sumber, tapi dari semua penggunanya. Jadi disebut user-generated content, kontennya di-generated, dihasilkan oleh user-usernya. Jadi begitu informasi itu begitu deras dari mana saja. Nah ini anak-anak juga harus kita ajarkan berpikir kritis untuk memilah informasi tersebut. Nggak paham resiko. Nggak anak, nggak orang tua, kadang-kadang nggak paham resiko apa sih yang muncul di dunia siber, di dunia digital, di dunia internet ini. Dan kadang-kadang orang tua tuh tahu sih, misalnya, oh iya ini bahaya internet itu ya ada positif ada negatifnya, tapi saya nggak ngerti harus gimana. Nah ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini terkait dengan saya akan bawakan langsung mungkin beberapa hal praktikal terkait 7 langkah menuju pengasuhan digital yang baik. Jadi Bapak Ibu harus paham dulu tadi yang telah disampaikan coach itu merupakan landasan dasarnya bagaimana pola pengasuhan itu dijalankan. Ya, saya coba praktikalnya. Cuma praktikal ini tidak bisa akan berjalan baik jika apa yang disampaikan coach tadi tidak diterapkan terlebih dahulu di rumah. Ya, ini yang bagus sebenarnya ketika Pasuruan teman-teman relawan TIK ini yang memang menyambungkan karena memang ini dasarnya itu ada di Coach Syahid tadi, apa yang dipaparkan oleh Coach Syahid itu dasarnya, dan saya akan coba memasuk ke praktik di langkah menuju pengasuhan digitalnya. Saya ambil ini dari Family Online Safety Institute, sebuah organisasi di Amerika Serikat yang menganggotakan Google, YouTube, Google, Facebook, Netflix, dan lain sebagainya, Microsoft, lembaga-lembaga, organisasi-organisasi perusahaan-perusahaan tech company, mereka bergabung di Family Online Safety Institute untuk memikirkan membuat berbagai panduan untuk orang tua terkait dengan bagaimana keamanan, kenyamanan keluarga di dunia online. Dan yang menarik, langkah pertama itu bukan ngomongin teknologi. Langkah pertama itu adalah bagaimana orang tua bisa membuat komunikasi yang baik. Bagaimana orang tua membangun komunikasi yang baik. Bagaimana orang tua bicara lebih dulu dan lebih sering. Kalau ngomong tatap muka, kalau misalnya ada anak baru misalnya datang ke kamar kita, Bu Pak kita lagi sibuk WhatsApp-an misalnya. Begitu dipanggil, Bu Pak Mama, Papa, mata kita pindah ke mata anak kita, apa tetap menatap layar HP kita? Nah, ini berapa kali saya sampaikan orang tua dengan sedikit senyum kecut ngomong tetap di layar HP. Tapi kami mendengarkan kok Pak. Kami dengerin kok Mas apa yang diomongin anak kita, tidak cukup. Tidak cukup kenapa? Karena anak butuh eye contact. Anak butuh tatapan kontak mata dengan orang tuanya. Sama deh sama kita orang tua kalau misalnya kita ngajak ngobrol teman, "Hai Mas Bro, kemarin gimana?" Terus yang diajak kita teman yang kita ajak ngomong, menetapin terus layar HP-nya walaupun jawab, "Iya kemarin jadi gini-gini," tapi dia matanya tidak melihat kita, terus menatap layar HP-nya. Bagaimana perasaan kita? Merasa tidak dihargai. Demikian pula anak. Jadi harus jaga komunikasi, ngobrol lebih sering dengan anak. Ini kesempatan emas karena kita anak terus berinteraksi dengan anak di rumah. Jangan bosen. Tadi Pak Said kan sempat bilang, ya itu kita harus sadar. Ini tugas sekolah bukan tugas orang tua, ini malah kita kok jadi repot padahal anak-anak yang dikasih tugas. Iya, itu adalah tugas orang tua, membangun komunikasi dengan anak itu adalah tugas orang tua. Bicara lebih dulu, lebih sering, terbuka dan tetap langsung, bertatap muka, dan tetap tenang kalau ada masalah. Jangan gampang meledak. Ini kan tingkat stres katanya makin tinggi nih bagi orang tua. Nah ini kita harus redam ketika kita berbicara dengan anak. Itu yang pertama, ini yang paling utama, yang paling penting. Yang kedua, bekali diri. Bekali diri untuk terus belajar. Cari tahu di internet apa yang bisa kita mengerti, apa yang bisa kita pelajari terkait dengan apa yang anak-anak kita lakukan. Ya, ini penting. Ini penting untuk teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mengetahui dunia anak. Jadi sebenarnya kalau di workshop saya biasanya juga berbicara langsung praktek ya gimana sih caranya nyari tahu informasi segala macam. Tapi ini paling tidak ini ada beberapa
referensi yang Bapak Ibu bisa akses terkait dengan bagaimana dunia digital ini. Ada kami dari ICT Watch punya situs internesia.id/literasi digital, ada presentasi di sana, buku-buku, banyak juga ada permainan ular tangga buat dimainkan bersama orang tua dan anak mengenal teknologi internet dan lain sebagainya. Ada literasidigital.id juga, ada Smart School Online.id, Kemdikbud punya sahabat keluarga.kemdikbud.go.id, bahkan ada video-videonya. Ini yang menarik. Yang ketiga, gunakan aplikasi parental control. Ini saya akan bahas sedikit di belakang, tapi poinnya adalah bagaimana kita bisa mengawasi aktivitas anak kita di dunia internet dengan gadget mereka masing-masing. Dari HP kita, jadi kita, ini alat bantu, bukan alat pengganti orang tua, tapi alat bantu biar kita tahu aktivitas anak, berapa lama sih dia main Instagram, berapa lama sih dia nonton YouTube. Ya, ini kita bisa tahu dengan aplikasi ini. Kita bisa atur screen time-nya, berapa lama anak mengakses. Jadi kalau screen time-nya habis, itu HP-nya keblok, nggak bisa dipakai lagi. Aplikasi apa saja yang bisa digunakan di gadget anak, konten atau aplikasi apa aja yang bisa dilihat di Google Play. Berapa lama anak menggunakan aplikasi, bahkan sampai ke lokasi. Nah, ini saya akan bahas di belakang, tapi Bapak Ibu bisa mengunjungi situs s.id/parental control. Saya telah menuliskan lebih panjang lebar khusus terkait parental control ini. Yang keempat, ini yang tadi disebutkan oleh Coach Said juga. Kita harus punya aturan main di rumah. Jangan anak dibebaskan sebebas-bebasnya. Diskusi, tapi bukan dibuat terus ini kamu harus patuhi, enggak, udah nggak zaman. Diskusi bareng, duduk bareng sama anak. Ya. Contoh, nih misalnya ini sama dari Fosi juga. Gimana sih kalau misalnya anak itu diminta untuk selalu jujur. Kasih tahu orang tua apapun yang dilakukan di internet. Bersikap baik dan sopan. Ya, pikirkan terlebih dahulu sebelum posting dan sebagainya. Ya. Ini contoh-contoh hal-hal yang harus disepakati bersama dengan anak. Ini ada titik yang garis-garis kosong untuk diisi bersama, apalagi jadi diskusikan sama anak. Jangan dibikin orang tuanya bikin surat kemudian anak-anak harus mematuhi, enggak, diskusikan bareng. Ini aturan bersama itu. Yang kelima, jadi teman, ikuti anak di media sosial, tapi kita harus juga menghargai ruang mereka di media online. Apa maksudnya menghargai? Jadi gini, tujuan kita untuk mengikuti anak di media sosial itu hanya sekedar untuk tahu. Gak perlu semuanya dikomentarin, gak perlu semuanya ditanyain. Ya. Jangan sampai misalnya anak kita posting foto bareng temannya, kemudian kita komentarin, ini lagi di mana? Dia temannya kan anak kita kan, ini kebaca sama teman-teman saya lagi. Ada dia misalnya lagi bangga, berhasil gini ditulis, alhamdulillah anak mama paling kesayangan. Nggak usah gitu juga gitu ya, tetap kasih ruang privat, sekali-kali boleh, tapi kasih ruang mereka di kebebasan mereka di dunia online. Tapi yang paling penting adalah lihat reputasi digital. Apa sih itu reputasi digital? Bagaimana mereka posting yang baik-baik dan lain sebagainya. Yang keenam, jadikan media internet ini sebagai alat untuk berbagi, untuk merayakan bersama, untuk bermain bersama. Anak kita main game apa sih? Ikut main game itu. Cari tahu apa bagusnya, apa buruknya. Anak kita senang subscribe channel YouTube apa sih? Cari tahu itu channel YouTube itu apa isinya. Apa aja video yang ada di dalamnya. Jadikan media ini untuk bersenang-senang, bahkan belajar dari mereka. Saya berapa kali gitu sama anak saya itu rebutan HP-nya dia untuk saya ingin nyobain gamenya. Anak saya perempuan, tadi fotonya ada di depan. Anak saya perempuan 2 orang. Gak ada game yang dia yang buat saya menarik, tapi saya harus memaksakan diri untuk nonton bareng tontonan dia, nonton K-pop, bahkan saya nonton konser-konser K-pop yang saya sendiri tidak bisa menikmati lagunya, tapi saya harus melakukan itu agar anak saya tahu saya hadir tidak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia digital anak saya. Dan yang terakhir ini yang paling penting juga, jadilah role model buat anak kita, khususnya di dunia digital. Batasi kebiasaan buruk digital. Anak kita susah lepas dari HP lah, orang tuanya aja WhatsApp-an nggak berhenti-berhenti, orang tua aja main medsos nggak berhenti-berhenti, Facebook-an nggak berhenti-berhenti, gimana anaknya mau nurut? Ya. Terus tunjukkan pada anak gimana yang berekspresi yang baik di dunia online. Batasi kebiasaan buruk digital.
Nah, itu kira-kira 7 step to digital parenting, 7 langkah pengasuhan digital yang baik, membangun komunikasi untuk terus belajar, gunakan aplikasi parental control buat aturan main bersama, ikuti anak di media sosial, gunakan internet bersama anak, dan juga menjadi role model yang baik. Saya akan sepintas sharing ke Bapak Ibu dengan tools yang bisa dimanfaatkan orang tua. Ini ada beberapa, misalnya ini nanti bisa di-copy saja. Jadi bagaimana kita harus mengaktifkan Google Safe Search di HP anak kita, bagaimana kita mengaktifkan mode terbatas di YouTube supaya video-video yang memang sudah ada age restricted, ada batasan usianya tidak bisa dibuka oleh anak kita. Bagaimana kalau anak kita masih kecil, ajak nontonnya nonton YouTube Kids saja, relatif lebih aman. Cari jangan. Jadi di setiap aplikasi itu ada rating usia, ya. Coba Bapak Ibu buka Google Play, Play Store, kemudian cari lihat, pasti ada kotak 3+, 7+, 12+, 16+, 18+. Pastikan game yang anak-anak, aplikasi yang anak-anak kita pakai itu sesuai dengan usia anak kita. Jangan sampai anak SD mainnya game 16+, ya. Karena itu sudah ada batasannya. Kenapa? Bahkan itu ada detail sekali apa yang dibolehkan di 16+, 18+, dan 12+, 7+, 3+. Ya, itu yang harus kita ketahui bersama. Nah, ini cara mengaktifkan kontrol orang tua. Jadi kalau misalnya anak kita nih usia SD gitu ya, sudah kita setting 12+. Jadi game-game, aplikasi-aplikasi yang 16+ dan 18+ itu tidak bisa diakses oleh mereka. Ini penting. Nah, ini nih. Ini penjelasannya, ini saya akan jelaskan juga. Ini saya cuma mengambil contoh aja, banyak aplikasi parental control, salah satunya adalah Google Family Link. Ini yang gratis, buatan Google. Kalau teman Bapak Ibu pakai Android, terutama ini akan lebih mudah menggunakannya. Karena di sini, apa saja yang bisa kita lakukan di sini, kita bisa tadi mengontrol Google Play, ini adalah setel di orang tuanya ya, di orang tuanya kita bisa tahu anak kita nginstal apa, ya. Bahkan ngatur nih, oh ini yang tengah ini adalah daftar aplikasi yang diinstal di HP anak saya. Saya bisa misalnya, oh ini Canva ini nggak baik misalnya, ini Canva baik. Saya bisa menonaktifkan aplikasi ini. Jadi anak saya nggak bisa pakai. Pernah misalnya anak saya cek gitu main Instagram terlalu lama. Akhirnya saya bilang, nak, mohon maaf ya, Kak. Ini lihat, kamu pakai Instagram sampai 3 jam hari ini loh. Iya sih. Ya tahu, kita karena kita udah punya konsekuensi, udah punya aturan, jadi anak saya gampang dalam tanda kutip memberikan konsekuensinya, memberikan punishment-nya. Udah, Bapak nonaktifkan dulu ya. Jadi kamu nggak bisa pakai Instagram sampai jangka waktu, nanti kita bisa diskusi lagi. Itu contohnya. Ngatur waktunya, berapa lama sih setiap harinya kita anak-anak bisa pakai jam, bahkan ada dikasih waktu tidurnya juga. Jadi kalau udah lewat jam 9 itu off HP-nya. Atau misalnya memang batasin 1 jam, 2 jam, off itu HP-nya setelah pemakaian selama 1 jam atau 2 jam tersebut. Ini penting. Tahu lokasi, bahkan tahu aktivitas anak, ini aplikasi yang dia pakai hari ini dan berapa lama. Nah, tapi yang paling penting di sini adalah sekali lagi, aplikasi ini hanya bisa untuk membantu kita, tapi tidak bisa menggantikan peran kita sebagai orang tua. Ya, poinnya jadi kita bisa mengamati, bisa sama-sama melihat aktivitas anak, mendiskusikan aktivitas anak tersebut bersama-sama dengan kita, tetapi tidak bisa menggantikan peran orang tua, kemudian kita tutup mata apa yang dilakukan anak dan hanya mengandalkan parental control untuk kontrol, untuk membatasi dan lain sebagainya. Nggak bisa. Tetap harus ngobrol, tadi poin 1 sampai 7 itu tetap harus dilakukan. Ini tadi yang saya sempat bilang, ada game ular tangga internet sehat, bisa diunduh, bisa di-download di internetsehat.id, /literasi digital, dan itu dari saya kembalikan ke Mas Bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hendri. Mungkin selanjutnya langsung kita buka sesi tanya jawab untuk para rekan-rekan yang ingin bertanya. Mungkin sekaligus kayaknya Pak Syahid masih ada di sini. Mungkin kalau ada yang tanyakan ke Pak Syahid sambil disampaikan, monggo. Pak Hendrianto, mungkin monggo rekan-rekan yang lainnya mungkin ingin bertanya ke Pak Syahid dan Pak Indriatno. Maaf, salah sebut. Jadi sambil menunggu kalau ada yang tanyakan, tadi ada yang tanya daftar ada yang belum bisa diakses, mungkin nanti saya
saya share lagi. Mungkin kalau memang belum dapat informasi dari Pak Bahrudin, mungkin nanti absennya di chat sini aja, karena kebetulan kita masih belum bisa kontak lagi dengan Pak Bahrudin. Kira-kira itu. Mungkin teman-teman yang lain bertanya sambil nunggu, mungkin saya boleh tanya ya Pak ya, Pak Indriatnyo. Monggo Mas, monggo. Oke, sambil nunggu Pak, kalau enggak ada pertanyaan juga enggak enak Pak. Jadi gini, untuk apa namanya, ini kan anak dan orang tua ini kan sebetulnya kita itu sudah di gap agak tinggi Pak, gap generasi Pak. Ya, gennya itu sudah sedikit beda. Kalau kita batasi anak kita untuk penggunaan gadget, itu kira-kira gimana Pak? Soalnya kan kalau menurut saya kan berpikirnya seperti ini Pak, gennya anak-anak saya ini kan generasi ya, maksudnya generasinya itu mereka kan lahir ceprot itu kan TV kan sudah berwarna Pak. TV sudah berwarna. Jadi kalau seumpama sekarang mereka masih kecil, tak batasi aja lah penggunaan teknologinya. Toh besoknya itu dia kira-kira insya Allah bisa ngejar. Soalnya kan mereka ya generasi. Kira-kira kalau saya gap, maksudnya itu saya batasi untuk penggunaan teknologi, kira-kira gimana ya Pak ya? Gini, teknologi adalah sesuatu yang harus dikendalikan. Sama gini, sama kayak zaman saya kecil, saya dibatasi nonton TV kok. Ya sama, ini juga adalah teknologi, ini adalah sesuatu yang harus dikendalikan. Dikendalikannya gimana? Tadi Coach Sahid sebenarnya sudah yang paling tepat, termasuk tadi paparan saya bagian 7 step itu yang memungkinkan. Nah, tapi pada dasarnya orang tua juga harus mau mengorbankan waktunya untuk mendampingi anak ini yang kadang-kadang juga gini. Jadi gini, ada kasus menarik di Bintaro, ada satu perumahan. Orang tuanya tadinya tuh pada mengeluh anak-anak itu setiap nggak pernah bisa lepas dari game online. Sekampung ini, satu kawasan, satu klaster. Kemudian ada seorang ibu yang berinisiatif, mereka dia istilahnya ngajak mematikan wifi-nya. Kemudian anaknya disuruh dia ngomong ke anaknya, ibu matiin ya wifi-nya pada asar sampai maghrib, jadi kamu bisa main yang lain. Oh iya. Pas dimatikan, dia bilang pamit ke ibunya, Bu, main di luar ya. Wah, senang ibunya, ini mulai main di luar nih. Pas dia keluar, nyata apa? Pas ibunya ikutin, dia numpang wifi sama teman-temannya, mabar, main bareng, malah ngumpul di rumah. Jadi sama aja. Akhirnya apa? Dia ngumpulin ibu-ibu sekalian, ibu-ibu satu RT itu, minta wifi di rumah dimatikan semua pada asar sampai maghrib. Terus gimana Bu? Kita kan juga repot kalau harus ngehandle anak-anak, biar kasih ke saya. Apa yang ibu ini lakukan? Anak-anak dikumpulkan di lapangan, kemudian main semua permainan tradisional, main tali, main sepak bola, main ini boy-boyan kalau bahasa Sundanya, atau macam-macam, galah asin segala macam diajarin. Anak-anaknya senang. Oh, ini ternyata permainan yang pernah saya lihat di YouTube, bahkan ada yang ngomong kayak gitu. Akhirnya mereka sekarang, kalau hujan gimana? Hujan bikin cooking class, baca reading, membaca bareng di rumah dan lain sebagainya. Kalau ada yang sakit, nengokin bareng. Itu anak-anak sudah terpatri sekarang, mau nggak disuruh pun mereka pasti ngumpul pada asar sampai maghrib bermain. Ini mengurangi waktu mereka untuk menggunakan gadget. Tapi intinya harus ada pengorbanan dari orang tuanya. Nah, sekarang anak saya sendiri waktu itu datang ke tempat si klaster ini, kemudian saya langsung tanya ke anak-anak, kalian rugi dong ya. Ini ibu ini ceritanya anak-anak ini kecanduan dulunya Mas, dulu nggak pernah bisa lepas dari HP. Makanya saya tanya ke anak-anak itu, kalian rugi dong ya waktu main game online kita dipotong gara-gara kita harus main-main kayak gini. Apaan yang rugi Om? Kita malah seneng gini, HP tuh bosen. Saya langsung terkaget dengan anak-anak umur 10 tahun ngomong kayak gitu. Iya bosen, enakan main gini, main bola segala macam. Ini, anak-anak butuh bermain. Anak-anak butuh dihargai. Dan ini tidak mereka dapatkan di dunia nyata, tapi mereka dapatkannya di dunia digital gamenya. Mereka bermain di game. Nah, sekarang saya tanya ke Bapak Ibu, berapa kali Bapak Ibu memberi pujian pada anak setiap harinya? Anak-anak kita setiap lewat satu babak dipuji itu di game online. Great game, good player. You are amazing, you are awesome. Dipuji setiap saat, setiap kali baru menang satu babak, paling sekitar 5 menit dipuji. Baru menang berhasil sedikit, good, dipuji. Berapa kali Bapak Ibu muji anak dalam setiap hari? Ya.
ini jadi apa namanya, peran-peran itulah kebutuhan batinnya dari anak itu dipenuhi dengan adanya dunia digital ini. Ini yang harus kita ambil. Ini yang harus kita ambil lagi perannya oleh orang tua. Mungkin itu Mas Bagus. Siap. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Dari Rin, ini banyak orang tuh mengeluh karena anak lebih suka main gadget. Anak tidak antusias dalam belajar jarak jauh. Sebagai guru sudah tidak kurang-kurang menasihati anak untuk belajar. Solusinya bagaimana ya? Antusias belajarnya ini gara-gara gadget kalah Pak ini. Nanti mungkin Ko Sahid sebenarnya lebih cocok. Cuma saya mau apa namanya? Iya. Ini mungkin Bu Rin ini mungkin ibu guru ya. Jadi gini Bu, emang ini butuh kerjasama. Jadi yang saya sampaikan tadi, nggak bisa ibu guru juga istilahnya bekerja sendirian untuk menasihati anak. Perlu peran orang tua murid di sana. Ya, apa yang Coach Sahid sampaikan, apa yang saya sampaikan tadi, disitulah peran orang tua murid di sana untuk membangkitkan kembali motivasi anak belajar. Sama apakah anak saya ini kemarin, ini hari pertama MPLS nih, anak saya pertama kali ini. Yang satu baru masuk SMP, satu kelas 3 SMP. Muka mereka kecut tadi pagi juga. Aduh, males banget sih, segala macem. Ya, kita iming-iming, kita ketawa-ketawa aja, ketawa segala macem, yuk kita siapin bareng. Ini mau duduk di mana? Peralatannya kita siapin bareng, kita siapkan bersama-sama di ini segala macam sama ibunya. Membuat mereka merasa nyaman, diajak ngobrol segala macam, beresnya ditanya tadi ngapain aja sih ini kan pengalaman baru buat kita juga, gimana aja sih tadi, ngapain aja sih di Zoom segala macam. Nah ini memang peran orang tua yang harus, karena mereka di rumah, sementara guru-guru hanya bisa memandang layar HP atau layar laptopnya. Ini peran orang tua yang ada di samping mereka yang sebenarnya harus diperkuat. Jadi buat ibu guru, bangun komunikasi dengan orang tua, sadarkan orang tua tentang peran mereka. Jadi jangan ngomong ke anaknya aja. Jangan mau nasihati anak ya, mereka dalam tanda kutip lebih jago lah gitu. Tapi bagaimana kita minta orang tua untuk bisa mengambil peran ini, peran sebagai orang tua dan peran sebagai pendamping anak itu benar-benar diambil dengan baik oleh orang tua. Ini yang perlu disampaikan kepada orang tua. Mungkin Ko Said bisa nambahin, ini harusnya di sisi Ko Said yang bisa jawab. Oke, mohon maaf Pak Said, bisa bantu menambahkan juga Pak Said untuk pembelajaran jarak jauh ini. Kalah dengan gadget ini Pak Said. Anak-anak. Sebenarnya saya itu sekolah kepada Bang Indri ini. Aduh, keren banget ilmunya. Ya Allah, alhamdulillah saya banyak ilmu sehari-hari ini. Nah, share pengalaman ya Mas ya. Saya kebetulan pernah dimuat di koran Jawa Pos juga di bulan Desember kalau nggak salah itu ya. Ada orang tua, suami istri yang ngedatangin saya ketika saya ngisi training di Malang. Itu bayangin, ngedatangin saya jam 12 malam. Memang trainingnya sampai malam, dia nunggu sampai jam 12 malam, akhirnya sampai jam 3 pagi ngobrol sama saya, sama anaknya. Anaknya tuh sakau Mas, sakau karena game. Aduh, saya kalau ngeri banget ya. Jadi si anak itu kalau handphonenya diambil oleh orang tuanya, tiba-tiba dia lari. Untung aja tempat kita training itu terbuat dari cagak-cagaknya gitu, tiang-tiangnya dari kayu. Si anak ini ketika handphonenya diambil, tiba-tiba si anak ini mendatangin salah satu tiang, kepalanya dibentur-benturin, gitu Mas. Sehingga saya, ya Allah, akhirnya si anak ini langsung saya ambil, itu anak ini SD kelas mau SMP kok. Nah, dia langsung saya ambil, saya rangkul, saya peluk dia, kemudian frekuensi denyut jantungnya saya samain sama dia ternyata ritme jantungnya cepat. Saya juga nyepetin ritme jantung saya gitu ya, nyamain gitu ya. Kemudian saya saya mencoba mirroring dia, terus kemudian saya bawa dia, meliding dia. Ritme jantung saya pelanin sampai dia itu tenang. Dalam pelukan saya, dia tenang sampai tenang. Dan ternyata anak yang sakau karena HP tadi itu perlahan tapi pasti tenang. Kemudian saya ajak bicara. Dan ketika saya ajak bicara, Mas, saya terbengong-bengong, Mas, ngelihat apa jawabannya gitu ya. Si anak saya ajak bicara. Nah, kamu nggak usah takut. Ini ada Om, terus kamu nggak usah takut sama papa sama mamamu. Udah ngomong aja nggak apa-apa. Ya sambil saya rangkul gitu. Saya tanya, simpel aja.
apakah selama ini orang tuamu, papa sama mamamu cinta sama kamu, sayang sama kamu? Enggak. Papa sama mama itu hanya asik bekerja, Om. Kerja, kerja, kerja. Dia tuh cinta sama saya, sayang sama saya. Dia muji saya kalau nilai saya 9. Kalau nilai saya 6, 5, 4, saya dimarah-marahin, dikunci dalam kamar. Dan ketika dikunci dalam kamar, apa yang dilakukan? Ya main game lah. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, kemudian sampai akhirnya saya tanya, Pak, Bu, kapan terakhir Bapak Ibu memeluk si anak ini? Ternyata Pak, sampai bahkan lebaran pun nggak ada pelukan. Gila banget sih. Dan dia akhirnya sembuh, si anak itu sembuh Pak dari sakaunya. Sembuh karena sentuhan, sembuh karena pelukan, sembuh karena perhatian. Bapak Ibu, please deh, seperti yang disampaikan Bang Indri tadi itu, luar biasa ya. Anak itu asik bermain sendiri karena di rumahnya, karena di tempatnya, karena di kamarnya, anak ini kurang mendapat apresiasi, pengumuman. Pengumuman kurang mendapat apresiasi. Apresiasi banyak. Tidak hanya pujian, banyak. Hal yang nampak jelas itu juga apresiasi, acknowledgement lah bahasanya itu ya. Jadi hati-hati. Jadi prinsipnya saya sering nanganin anak-anak. Terakhir share lagi ya, di kantor kami, di waktu itu saya berkantor sama Ikatan Psikologi Klinis Jawa Timur gitu. Nah, tiba-tiba ada salah satu pejabat terkenal gitu ya, yang punya jabatan tinggi, itu masuk ke kantor karena pimpinan psikolog kami itu nggak ngatasi. Terus diserahkan ke saya, Mas, minta tolong anak saya, tolong dihipnosis gitu. Dihipnosis supaya mau belajar, supaya taat sama orang tua dan sebagainya. Kemudian ditinggal gitu aja sama orang tuanya. Saya hanya bilang begini, Bu, mohon maaf ya, saya nggak bisa. Saya nggak nerima, Bu, mohon maaf, mohon maaf. Loh Mas, saya itu kesini bayar, toh saya bayar mahal. Toh. Ya terserah Bu, saya nggak bisa. Gitu. Loh, gimana sih nggak bisa? Bu, saya bisa kalau Ibu ada di sini dan Bapak ada di sini. Saya kasih tahu ya Bu, anak-anak ini seperti ini bukan kesalahan anak-anak, tapi murni kesalahan orang tua. Kesalahan orang tua, Bu. Bukan kesalahan mereka. Mereka belum ada dosa sebenarnya, Bu. Tapi kesalahan orang tua. Hati-hati Anda. Kalau Anda meninggalkan anak untuk selesaikan, dihipnosis dan sebagainya, itu bukan solusi. Tapi hati-hati dengan Anda ya. Hati-hati kalau anak sudah tidak hormat. Hati-hati kalau anak Anda sudah melihat Anda aja mereka sudah ada pulang lagi Mama. Aduh, Bapak pulang lagi. Duh, males. Hati-hati Pak, Bu, hati-hati. Oh, dia tiba-tiba tertegun, langsung diam dia. Nah, kemudian ya sudah, maafkan saya Mas, anaknya dibawa lagi. Ya Bu, kalau ke sini sama orang tuanya ya. Insya Allah si anak cepat sembuh, ya gitu. Cepat selesai, cepat sadar. Karena peran semuanya adalah di orang tua, bukan di anak. Pengumuman ilmunya Bang Indri tadi itu keren banget ya, keren. Itu Mas. Siap. Terus ini ada satu pertanyaan lagi, Pak. Mungkin ini juga penutupan, mungkin pertanyaan terakhir ya, mungkin mengingat waktunya juga sudah mau maghrib. Ini pertanyaannya adalah, saya seorang guru, bagaimana cara mempersuasi orang tua siswa agar lebih peduli pada pembelajaran jarak jauh, ya, PJJ. Akan-akannya, maksudnya apa akan-akannya ini? Kebetulan besok saya ngisi parenting untuk orang tua siswa. Nah, kira-kira seperti itu gimana nanti untuk besok, Pak? Ya, nanti biar Bang Indri ya yang lengkapin gitu ya. Kalau menurut saya gini ya, ini momentum, ini momen tepat gitu ya. Hampir semua sekolah adain parenting online. Dimana kalau selama ini susah datangin orang tua, ini relatif mudah karena dari rumahnya masing-masing. Dan di sana biasanya curhat itu, waduh, mulai A sampai Z isinya curhat semuanya tentang anaknya gitu ya. Seolah-olah ini kesalahan sekolah, kan begitu. Seolah-olah. Gitu. Seolah-olah. Nah, ini momentum terbaik bagi pihak sekolah bahwa tampilkanlah real kondisi terkini. Misalnya data-data, misalnya ketika dampak COVID ini, data-data realnya adalah di sekolah itu seperti apa, di anak-anak itu seperti apa, progresnya seperti apa. Tampilkanlah data-data terkini. Supaya apa? Supaya orang tua juga ikut mikir, ikut aware gitu loh. Jangan mau misalnya, bukan jangan mau, tapi cobalah, sekali lagi yang disampaikan oleh Bang Indri, cobalah berkomunikasi. Nggak ada pilihan terbaik.
berkomunikasi. Supaya apa? Pendulum ini yang awalnya 80% di sekolah, sekarang di rumah, supaya minimal di tengah-tengah. Ilmunya caranya hanya berkomunikasi dengan orang tua supaya harmoninya muncul. Loh, masalahnya itu adalah orang tuanya nggak bisa diajak komunikasi, Mas Bro. Misalnya orang tuanya bekerja, semuanya anak dititip-titipin. Nah, case-nya ternyata banyak yang seperti itu. Anak dititip-titipin, kemudian orang tuanya semuanya kerja, pulangnya malam semuanya. Kalau di kota besar kan seperti itu, Jakarta, Surabaya. Itu gimana, Mas? Sekarang anak saya ikut pembantu. Gimana? Nah, ya sekali lagi, balik lagi, pilihannya adalah, Pak, Bu, sekarang jenengan kalau disuruh milih, anak Anda itu kena narkoba, anak Anda itu kena hal yang benar-benar menakutkan dalam hidupnya, dan itu tanggung jawab Anda di dunia dan akhirat, atau jenengan lebih milih asik di luar sana. Kalau saya langsung tak breakthrough seperti itu, karena kalau misalnya upaya satu kali sudah komunikasi nggak bisa, 2 kali nggak bisa, 3 sampai beberapa kali nggak bisa dengan alasan sibuk, dan sibuk. Misalnya seperti. Tetapi sekali lagi, komunikasi persuasif itu sangat penting. Pak, Bu, tidak ada orang yang tidak bisa diajak komunikasi. Hanya kalau selama ini belum bisa, mungkin jenengan belum tahu caranya. Jangan sampai jenengan komunikasi baru 1 kali, 2 kali, 3 kali sudah mengatakan, dia susah diajak ngomong. Orang tuanya susah diajak komunikasi persuasi. Itu namanya bukan komunikasi persuasi, pengumuman. Kalau pesannya nggak nyampe ke orang tuanya itu masih nggak ada aware, itu namanya bukan komunikasi persuasi. Komunikasi persuasi itu ketika disampaikan, maka orang tuanya itu, oh ada aware, ada kesadaran, oh ya ini juga tanggung jawab saya juga. Gitu. Nah, cobalah kalau misalnya komunikasi persuasi, cobalah konteksnya apa, nanti tinggal nyusun kontennya seperti apa, pilihan katanya seperti apa, sehingga ketika itu disampaikan ke orang tua, oh itu langsung cespleng, langsung membypass pikiran bawah sadarnya. Kalau nggak berhasil, berarti ada salah atau salah di pilihan katanya, di persuasinya yang belum persuasi, gitu ya. Oke itu, Mas Bang Indri, silakan ditambahkan. Udah sih, itu. Ayo toh Bang. Enggak, kalau saya kan lebih ngomong bicara dengan di aspek digitalnya tadi ya. Tapi apa yang disampaikan Coach Syahid tadi ya udah selesai. Kalau misalnya kita bisa mempraktekkan apa yang disampaikan Coach Syahid tadi ya, itu merupakan ya langkah yang baik, langkah yang mungkin bisa diambil oleh Pak Rian ini buat kegiatan besok ya. Atau mungkin juga ya baca lagi, nanti mungkin kalau boleh di-share kan materinya Coach Syahid itu, dan kita perdalam aja malam ini Pak, besok disampaikan, insya Allah sih harusnya bisa ngerti orang tua bahwa mendampingi anak itu sangat penting, apalagi di era yang harus melakukan PJJ seperti sekarang ini. Dan nuwun sewu banget Mas Bro, Mas Bagus, Coach Syahid, saya harus segera meninggalkan ruangan ini karena ditunggu di ruangan sebelah ada meeting. Saya takutnya juga keburu maghrib. Nuwun sewu harus meninggalkan lebih dulu ke teman-teman. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti akan share materinya lewat Mas Bro, Mas Barudin. Nanti silakan dibagikan kepada peserta. Ya, saya pamit undur diri, Coach Syahid, Mas Bagus, Bapak Ibu sekalian, juga Mas Bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Indri. Oh ini, Kang Bro sudah kembali lagi. Monggo Kang, saya kembalikan lagi. Demikian mungkin ya. Mohon maaf belum bisa full mendampingi jenengan semua karena memang ada suatu hal. Dan tadi sepertinya pertanyaan terakhir ya. Jangan lupa ada juga online class yang materinya adalah tentang teknik pembelajaran. Jadi untuk yang sudah gabung hari ini, jangan untuk besok juga gabung. Dan terima kasih Coach Syahid sudah membersamai kami selama 1 jam setengah ya. Pak Syahid tadi mungkin Pak untuk grup WA yang sekolah keluarga tadi Pak Syahid. Mungkin bisa di-share itu Pak, kalau memang berkenan. Di sini nanti mungkin sama Kang Bro nanti di-share juga ke rekan-rekan partisipan, mungkin
Ini kebetulan Pak Syahid ini punya agenda setiap hari Jumat tadi kalau nggak salah disampaikan sekolah keluarga gitu ya Pak ya. Ya. Nanti mungkin nanti Jadi sama Kang Bro ditindaklanjuti sama sekaligus beberapa materi dan absennya tentunya nanti mungkin kita bisa share ya, ke partisipan. Kira-kira gitu Pak Syahid. siap. Nanti tak kasihkan Mas Bro ya linknya supaya bisa dibagi ke grup-grupnya gitu ya. Siap. Siap. Iya. Monggo Kang Bang Rudin, mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Mas Kang Bro. Ya, terakhir Coach, sebelum kita akhiri closing statement untuk kegiatan hari ini tentang parenting, monggo. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terakhir dari saya Bapak Ibu, ingat anak-anak ini adalah aset kita gitu ya. Anak-anak ini adalah intan permata kita gitu ya, yang nanti akan ngedoain kita. Pastikan mempersiapkan generasi kita itu benar-benar generasi yang qurrata a'yun, generasi yang benar-benar bisa menggandeng tangan kita di dunia dan di akhirat. Maka nggak ada pilihan lain untuk mempersiapkan mereka dengan sepenuh hati, membersamai mereka dengan sepenuh hati. Jangan marah-marahin mereka mulu, tapi berikan apresiasi, berikan perhatian kepada mereka. Supaya apa? Supaya perhatiannya tidak diambil oleh game, supaya perhatiannya tidak diambil oleh gadget, supaya perhatiannya tidak diambil oleh permainan yang tidak jelas. Pastikan berikan perhatian lebih kepada mereka, tentu dengan cara yang benar. Karena perhatian yang tidak benar itu malah jadi blunder juga. Sampai ketemu di sesi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian online kelas hari pertama tentang parenting. Jangan lupa besok juga ikut join di kegiatan yang ke hari kedua. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan sudah bergabung di hari pertama ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan adalah dua materi pada siang hari ini, sore hari ini bisa membawa manfaat dan tentunya kita bisa aplikasikan ke kegiatan kita sehari-hari, khususnya kita sebagai orang tua ataupun tenaga pendidik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, dan untuk kegiatan hari ini kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah bagi yang muslim dan terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absen jadinya gimana Kang? Ya, sementara nanti karena emang tadi apa langsung di chat sini aja nama lengkap gitu aja nanti. Ini sudah di screenshot kayaknya Kang. Enggak apa-apa. Oh, gitu. Kami sudah kami screenshot. Maka untuk kegiatan besok baru nanti mengisi form lagi untuk e-sertifikatnya. Oke. Siap. Yeah. Oke. Makasih Kang. Ya. Monggo Bapak Ibu, kami persilakan untuk